Iblis di bawah sana. Sebuah video menyeramkan ini diduga direkam di sebuah sungai yang dikenal angker di Indonesia. Warga setempat telah lama mengklaim bahwa ada makhluk misterius yang menghuni perairan tersebut. Makhluk yang konon hanya muncul ke permukaan setelah gelap untuk memangsa korbannya. Pada suatu malam yang gelap gulita, 4 orang teman memutuskan untuk menyusuri sungai itu dengan perahu, dengan tujuan merekam bukti keberadaan makhluk tersebut. Selama berjam-jam mereka menyusuri aliran sungai, hingga akhirnya mereka melihat sesuatu yang mencurigakan di dekat bangkai kapal yang terbengkalai. Apa yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan. Biarin aja botolnya, biarin aja dia, biarin aja di kamar. Botolnya itu. Dia kok push! Holy sh! Masuk ya! Yes! Masuk ya! Apa tuh? Tiba-tiba, sesuatu yang menyerupai tangan pucat dengan jari-jari panjang berwarna kemerahan muncul dari dalam air. Dengan gerakan cepat, tangan itu menyambar sebuah botol plastik yang mengapung di permukaan, lalu seketika menghilang kembali ke dalam kegelapan sungai. Keempat teman itu yakin bahwa mereka mungkin telah merekam sosok makhluk air legendaris yang selama ini hanya menjadi cerita. Namun, menurutmu, apa sebenarnya yang mereka lihat? Connor Lyles dari Fresno, California, pulang larut malam seperti biasa. Namun, saat tiba di depan rumahnya, ia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tidak beres, seolah ada yang mengikuti dari belakang. Beberapa saat kemudian, kamera bel pintu rumahnya merekam sesuatu yang benar-benar mengerikan. Dalam rekaman tersebut, terlihat sosok gelap menyerupai bayangan berjalan dari kiri ke kanan di belakang Connor. Tak lama kemudian, sosok itu muncul kembali. Kali ini terlihat lebih jelas dan seolah semakin mendekat. Connor yang mulai merasa curiga, berhenti dan mencoba mendengarkan suara di sekitarnya. Ia lalu berbalik dengan cepat, namun tidak menemukan siapapun di sana. Saat memeriksa rekaman kamera bel pintunya, Connor menyadari adanya sosok gelap misterius yang terekam jelas di belakangnya. Hal itu membuatnya yakin bahwa mungkin ada sesuatu yang mengikutinya malam itu. Sang penjelajah lokasi terbengkalai, Christopher Hill, dari saluran YouTube Urbex Hill, kembali dengan eksplorasi terbarunya. Kali ini, ia mengunjungi gereja reformasi Hongaria pertama di Cleveland, Ohio, sebuah bangunan bersejarah yang didirikan pada tahun 1904. Gereja ini telah digunakan selama hampir 1 abad sebelum akhirnya ditinggalkan pada tahun 2003. Selama hampir 2 dekade terbengkalai, bangunan ini mengalami kerusakan parah akibat vandalisme dan cuaca ekstrim. Kini, kondisi gereja tersebut sangat memprihatinkan dan dipenuhi nuansa mencekam. Saat menjelajahi area dalam gereja, Christopher menemukan sebuah piano tua dan organ listrik yang sudah rusak. Ia mencoba memainkan tuts-tutsnya, namun tidak ada suara yang dihasilkan dari organ tersebut. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. That's crazy. No, I heard the piano. What the f? Oh, yeah. Christopher berkata, "Ini gila. Sekarang aku sedang mendengarkan piano. Meski organ listrik yang rusak itu tidak mengeluarkan suara, tiba-tiba terdengar dentuman keras dari arah piano di seberang ruangan. Seolah-olah ada sesuatu yang tak terlihat, menekan atau membanting salah satu tutsnya." Terkejut, Christopher segera mendekati piano tersebut dan memeriksanya. Namun, ia tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Tak lama kemudian, kejadian lain yang lebih mengerikan terjadi. Sebuah kursi tiba-tiba bergerak dan terbalik dengan sendirinya. Merasa situasi semakin tidak wajar, Christopher memutuskan untuk segera meninggalkan lokasi. Saat ia bergegas keluar, terdengar suara benda jatuh dengan keras tepat di belakangnya, seakan ada sesuatu yang mengikuti. Menanggapi laporan aktivitas misterius dari Christine Wright, tim investigasi paranormal CVS Paranormal memutuskan untuk melakukan penelusuran lebih lanjut. Christine memilih untuk menjelajahi lokasi tersebut seorang diri.
sebuah area yang dikenal sebagai kuburan bajak laut di pemakaman kuno Portland, Inggris. Pemakaman ini telah berdiri sejak tahun 1475 dan mendapat julukan unik karena banyaknya batu nisan yang dihiasi ukiran tengkorak dan tulang bersilang. Saat Christine berada sendirian di lokasi itu, sebuah kejadian aneh terjadi, sesuatu yang hingga kini masih membekas dalam ingatannya. Completely out the way, so nobody. Oh, hello. Oh. Wow. Hello. Sure, I saw somebody shouted hello then, or said hello. Waktu Christine tengah sendirian ketika tiba-tiba ia mendengar suara di belakangnya. Saat ia menoleh, terdengar jelas suara seorang wanita di dekatnya yang mengucapkan, "Halo." Completely out the way, so nobody. Oh, hello. Oh. Oh, hello. Oh, hello. Oh. Sedikit terkejut, Christine langsung membalas sapaan tersebut. Namun, tidak ada seorang pun di sana. Faktanya, area pemakaman itu benar-benar kosong tanpa kehadiran orang lain. Apakah mungkin lokasi yang dikenal sebagai kuburan bajak laut di Portland, Inggris ini bisa dihantui oleh arwah-arwah mereka yang telah dimakamkan di sana? Mantan pembawa acara BuzzFeed yang populer, Shane Madej dan Ryan Bergara, kembali hadir dengan konsep baru dalam serial investigasi paranormal berjudul Berkas Hantu, yang kini mereka tayangkan secara mandiri melalui saluran YouTube mereka. Bagi yang belum mengenal format acara ini, Shane dikenal sebagai seorang skeptis sejati yang tidak percaya pada keberadaan hantu. Sebaliknya, Ryan justru sangat meyakini hal-hal gaib dan seringkali menunjukkan ketakutan nyata dalam setiap penyelidikan. Perbedaan karakter inilah yang membuat investigasi mereka terasa unik dan menegangkan. Apparently this is where a recurring ghost is seen. What are you? Hey, man, calm down. You piece of shit. My mic went out, and then I was looking for you. He's crouching in here like some kind of cave creature. And then all I did was I went. I was just coming to say hello to you. You're looking for me while grunting like a zombie. Kedua sahabat tersebut melakukan penyelidikan di Waverly Hills Sanatorium, sebuah sanatorium terkenal di Louisville yang konon berhantu. Rumah sakit besar ini dibangun pada tahun 1910 untuk merawat pasien tuberkulosis. Diperkirakan sekitar 63.000 orang meninggal dunia di dalam dindingnya. Tidak mengherankan jika Waverly Hills dikenal sebagai salah satu bangunan paling berhantu di Amerika, dengan banyak pengunjung mengaku menyaksikan aktivitas paranormal yang mengerikan. Saat menyusuri lantai 2 bangunan tersebut, Shane dan Ryan mulai menangkap sesuatu yang sangat aneh. Beberapa suara yang terdengar memang bisa saja dijelaskan secara logis. Namun, suasana segera berubah menjadi jauh lebih menyeramkan. Selama bertahun-tahun, banyak pengunjung dan penyelidik paranormal melaporkan adanya dengungan misterius yang terdengar dari kamar mayat di Waverly Hills. Ketika Shane dan Ryan memasuki area tersebut, mereka pun mulai mengalami hal serupa. Seolah-olah ada sesuatu yang merespons. Dengungan itu terdengar bukan hanya sekali, tetapi 2 kali. Baik Shane maupun Ryan tampak terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja mereka alami. Hingga kini, mereka masih belum dapat menemukan penjelasan pasti atas suara tersebut. Untuk tahap akhir penyelidikan, mereka memutuskan menjelajahi sanatorium secara terpisah dan sendirian. Seperti biasa, Shane tetap dengan sikap santainya, bahkan kerap melontarkan lelucon dan mengejek entitas yang konon menghantui tempat itu. Y'all wanna play a fucking game? You little punk! I actually have always long been curious if the reason why Shane never gets anything in his solo investigations is because he's an enormous D-bag. Where's my Timmy? Timmy! And yeah, he's just an enormous D-bag, it's just confirmed. If you don't show yourself, I'm going to make you show yourself, Timmy! Namun, sesuatu yang sangat aneh terjadi saat Shane kembali bergabung dengan Ryan dan tim lainnya. Ia mengakui bahwa pada suatu momen, ia merasa tidak sendirian. Coba perhatikan baik-baik. Are you serious? Did that actually happen upstairs? Because if that didn't happen, that's your best lie you've ever come up with. No, it actually happened. It sounded like there was a person upstairs. It turns out, Shane wasn't lying. Do you wanna play? Y'all wanna play a fucking game? Tonton kembali dengan lebih lambat. Slower. Do you wanna play?
sick. Sebuah sosok transparan terlihat berdiri di belakang Shane, tepat di ambang pintu. Shane sendiri tidak aneh pada waktu yang sama. Apakah itu benar-benar roh dari para pasien masa lalu di Waverly Hills? Seperti biasa, keputusan kami serahkan kepada Anda. Anda dapat menonton keseluruhan investigasi ini dan berbagai eksplorasi menyeramkan lainnya dari Shane dan Ryan di saluran mereka.